Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati dosen pengampu Bu Ida Wahyuliana dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita diberi kesehatan walafiat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari filsafat itu sendiri. Pengertian filsafat merupakan bentuk kata Arab yaitu falsafah. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta, dan sopi yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Kita lihat pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus Smith dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama ada informal, yaitu sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua ada formal, yaitu pengertiannya suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga komprehensif, yang berarti usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat ada analisis linguistik, yang berarti adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kelima ada aktual fundamental, yaitu sekumpulan problematik yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan mencarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Di sini ada sistem filsafat, yaitu yang pertama bersifat koheren, yang artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua yaitu bersifat menyeluruh, yang artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga bersifat mendasar, yang artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat ada bersifat spekulatif, yang artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkat tolak pemikiran tentang sesuatu. Soal yang kedua yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang pertama ada genetivus objektivus, contohnya pengertiannya yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua misalnya Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Yang ketiga Drijapara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius bagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Yang kedua yaitu genetivus subjektivus, di mana nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Yang ketiga, esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, ada hakikat sila kemanusiaan, adalah kemanusiaan monopluralis yang terdiri atas tiga, monodualis yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk hidup sosial, kedudukan kodrat makhluk atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Yang ketiga ada hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, yang artinya keputusan yang diambil
lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja mendapat mayoritas tanpa peduli mendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Yaitu keadilan kumulatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Soal yang keempat, urgensi Pancasila, di mana meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa, baik secara materi maupun spiritual. Yang kedua, ada Pancasila sebagai sistem filsafat, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dari soal yang kelima, yaitu fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari yang sudah kita praktekkan. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup dalam kehidupan bernegara. Pada dasarnya, Pancasila sebagai filsafat adalah perluasan manfaat dari Pancasila yang awalnya merupakan dasar dan ideologi, lalu merambah menjadi produk filsafat. Filsafat Pancasila yang memiliki prinsip-prinsip filsafat Pancasila tersendiri juga memiliki arti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang bisa menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Hal ini didasari oleh hakikat Pancasila memiliki sistem nilai yang diperoleh dari penggalian dan pengejawataan nilai-nilai luhur mendasar dari kebudayaan Indonesia di sepanjang sejarahnya. Contohnya seperti yang pertama, ada menjaga toleransi, di mana yang bisa diterapkan dalam keseharian kita adalah menjaga toleransi antar individu dan kelompok sebagai manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan kehidupan sosial dengan berinteraksi dengan manusia lainnya. Di saat yang sama, setiap manusia memiliki perbedaan, terutama di Indonesia yang memiliki begitu banyak keragaman budaya, ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, menjaga kerukunan umat beragama, di mana warga negara Indonesia kita wajib untuk menganut agama yang dipercayai. Dalam menganut agama tersebut, kita juga berkewajiban untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan dari agama itu. Contoh yang ketiga, yaitu penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan, di mana yang menjadi dasar filsafat Indonesia adalah sumber nilai-nilai yang ada di Indonesia, termasuk nilai-nilai dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pancasila juga memberi dasar bahwa segala penyelenggaraan negara, baik materi maupun spiritual, harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan seperti yang dipaparkan dalam sila pertama Pancasila. Negara bersifat material maksudnya adalah bentuk negara, tujuan negara, hukum, sistem negara, dan sebagainya. Sementara itu, yang dimaksud dengan negara bersifat spiritual adalah moral negara, moral penyelenggara negara, dan semacamnya. Oleh karena itu, berpegang pada sila pertama Pancasila, kesemua aspek pelaksanaan negara, baik materi dan spiritual tersebut, harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan sebagai kuasa prima. Yang contoh yang keempat, yaitu menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam kehidupan bernegara sudah pasti terdapat hukum yang berlaku untuk ditaati oleh keseluruh warga negara. Pancasila sebagai warga negara merupakan sumber dari hukum nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Maka kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya mematuhi peraturan yang berlaku, tidak hanya peraturan berupa hukum yang tertulis, juga peraturan yang berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, di mana nilai dan norma ini kadangkala tidak dinyatakan secara tertulis. Contoh yang kelima, yaitu memihak dan membela negara. Para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia telah berjuang mentaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Hal ini yang harus kita jaga dan pertahankan sebagai generasi penerus bangsa.
Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.